I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Fita Yuliana dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan NIM 3040210009. Di sini saya akan mempresentasikan PPT dengan mata kuliah peradaban Islam yang diampu oleh Dr. S. Haji Bejo Santoso M.T.Ph.D. bab 2, yaitu tentang sejarah bangsa Arab sebelum Islam. Masuk ke materinya, yaitu geografi Semenanjung Arabia. Bangsa Arab bertempat tinggal dan mendiami semenanjung terbesar di dunia, yaitu Semenanjung Arabia. Terletak di Asia Barat Daya, luasnya sekitar 1.700 mil persegi. Sebagian besar ditutupi padang pasir dan merupakan salah satu tempat terpanas di dunia. Tidak terdapat sungai yang dapat dilayari atau airnya yang harus menerus mengalir ke laut, yaitu ada hanya lembah-lembah yang digenangi air di waktu musim hujan. Berdasarkan letak geografi pembagian penduduk bangsa Arab, pertama ada penduduk pengembara atau Al-Badwi. Penduduk yang tinggal di daerah pedalaman, pekerjaan utamanya adalah memelihara ternak unta, domba, kuda, berburu. Tidak tertarik berdagang, bertani, dan kerajinan. Mengembara dari satu tempat ke tempat lain, berhenti bila menemukan air dan padang rumput. Jika sudah habis sumber kehidupannya, ditinggalkan lagi. Yang kedua, penduduk tetap, yaitu Al-Hadar. Penduduk yang tinggal di daerah pantai. Mereka sudah tahu pertanian, cara mengolah tanah, bercocok tanam, dan kerajinan. Mereka juga berdagang, maka dengan orang luar negeri mereka lebih berbudaya dari Arab Badui. Selanjutnya adalah asal-usul bangsa Arab. Bangsa Arab berasal dari ras Hamiyah dan terbagi kepada 2 suku, yaitu yang pertama suku Arab Al-Ba'idah, yaitu bangsa Arab yang sudah punah seperti kaum Ad dan Tashamud. Yang kedua, suku Arab Al-Baqiyah, bangsa Arab yang masih hidup sampai sekarang, terdiri dari keturunan Qatanan dan Adnan. Negeri asli keturunan Qatanan adalah Arabia Selatan. Di antara mereka ada yang muncul menjadi raja seperti Raja Yaman, Raja Sabah, Raja Himyar. Tetapi semenjak bendungan Sabah rusak, di antara mereka yang mengembara ke utara dan malahan dapat membentuk kerajaan-kerajaan seperti Kirah dan Gasyayah, termasuk suku Aus dan Khazraj. Yang mendiami Madinah juga berasal dari suku Qatan ini. Selanjutnya keturunan Adnan. Mereka disebut juga Arab Mustaribah, artinya percampuran antara darah Arab asli yang mendiami Mekah dengan darah pendatang, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Salah satu anaknya adalah Adnan yang menurunkan keturunan Quraisy. Kemudian keturunan Al-Muttalib, kakek Nabi Muhammad SAW yang lebih dikenal dengan keturunan Bani Hashim. Itulah sebabnya silsilah Nabi Muhammad SAW dapat ditelusuri sampai ke atas terus kepada Nabi Ismail alaihissalam. Selanjutnya flora. Yang pertama, Jazirah Arab. Hasil utama kopi, korma, sayur, dan buah. Korma yang paling utama karena buahnya menjadi makanan pokok. Bijinya ditumbuk untuk makanan unta, batangnya dijadikan bahan kayu bakar. Kedua, Hijaz dan sekitarnya. Naslib adalah penghasil korma yang banyak. Maka tidak terdapat banyak korma karena daerahnya bukit kebatuan. Yaman Hadramaut penghasil buah, sayur, gandum, dan kopi. Ketiga,
Yaman dan Syam merupakan daerah yang paling subur menjadi pusat perjalanan dagang ketika musim dingin pergi ke Yaman, sedangkan musim panas pergi ke Syam. Selanjutnya ada fauna. Pertama, kuda. Kuda merupakan barang ruh karena pemeliharaannya yang sulit di padang pasir. Karena geraknya cepat, kuda digunakan sebagai alat raga peperangan dan berburu. Kedua dan ketiga ada domba dan kambing. Kambing dan domba digunakan untuk melengkapi. Yang keempat ada unta. Unta ini hewan yang paling penting karena sebagai alat transportasi dan juga sebagai alat tukar atau mas kawin, tebusan, hasil judi, dan lain-lain. Air susu digunakan untuk mengganti air saat musim kering. Selanjutnya, watak bangsa Arab. Jazirah Arab yang gersang dan tandus memberi pengaruh terhadap fisik dan karakter mereka. Pada bentuk fisik mereka bertubuh kekar, kuat, dan mempunyai daya tahan tubuh yang tangguh. Sedangkan dalam karakter memberi watak khusus baik yang positif atau baik yang negatif atau buruk. Pertama, watak positif adalah kedermawan karena di kalangan masyarakat kedermawan adalah bukti kemuliaan. Yang kedua ada watak negatif. Pertama, gemar berperang. Hidup di jazirah Arab yang gesang dan tandus memerlukan tambahan sumber menunjang kehidupan. Yang kedua, angkuh dan sombong. Di kalangan masyarakat Arab mempunyai harga yang sangat tinggi. Yang ketiga, pemabuk dan penjudi. Di kalangan masyarakat Arab, pemabuk dan penjudi di kalangan Arab yang kaya minum keras dianggap sebagai barang mewah. Agama dan kepercayaan. Mayoritas penduduk jazirah Arab di masa jahiliyah menyembah berhala, sedangkan mayoritas di antara mereka ada orang Yahudi di Yathrib, orang Kristen Najran di Arabia Selatan, dan sedikit yang beragama Hanif di Mekah. Agama berhala dibawa pertama kali dari Syam ke Mekah oleh Amr bin Luhai dan diterima sebagai agama baru oleh Bani Khuzai'ah, satu keturunan dengan Amr di saat itu pemegang kendali Ka'bah. Selanjutnya ada politik dan pemerintahan. Terdapat dua negara dikuasai di masa jahiliyah, yaitu kerajaan Byzantium Romawi di barat dan kerajaan Persia di timur. Selama zaman jahiliyah, seluruh semenanjung Arabia menikmati kemerdekaan penuh kecuali daerah utara, Palestina, Lebanon, Yordania, dan Syam berada di bawah kekuasaan Byzantium dan Irak berada di bawah kekuasaan Persia. Selanjutnya ada ekonomi. Pada masa pemerintahan kerajaan Sabah Himyat di Jazirah Arab Selatan, kegiatan perdagangan orang Arab meliputi laut dan darat. Kegiatan perdagangan di laut mereka pergi ke India, Tiongkok, dan Sumatera, dan kegiatan perdagangan di darat ialah di Jazirah Arab. Sosial budaya. Kaum wanita memiliki posisi yang paling jelek dibanding wanita lain di dunia ketika itu. Mereka dianggap sebagai benda mati yang tidak mempunyai hak apapun, termasuk tak untuk dihormati. Seorang bisa mengawini wanita berapapun dia suka dan dapat menceraikan kapan saja dia mau. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.